Salam, selamat hari Minggu madi hita salhutna dihamu amanami inanami, nangpe saat rotu sadarion, berkebaktian di bagas tabe dope hita, alai pos dorohanami, jala sisa datangia kita, mangidoho tu amat debata asa dipargugu hita, jala dipatibu salpu, akka wabah penyakit, wabah corona nata adopin waingon, asa marhite tangiang ta anggiat tu minggu-minggu nanang ro, bohita marsaur muse di bagasan gerejaon, di nalaho patupahon, kebaktian songon nasomal. Tuhatama mamasu-masu hita saluhutna. Diamu amanami inanami, neng mulatama pertanyaangata kebaktiata di tikion, kupangidohami asa di bagasan unduk ni roha, martangyang mahita di bagasan rohatabe. Amen. Jongjong mahita saluhutna raptai dehon Yesus saingani huriam toktong. Yesus saingani huriam toktong. Sai marbadiai martua mabawa na makabiari Jehovah, nalomoroma situtu diakka patikna, sangap mapinoparnai sogot di tanoon, dapotan pasu-pasu masudut ni akka partigor sogot. Marhite-hite guar ni di bata ama, dohot goar ni anak na Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia nanu palangit dohot tanoon, sai di pasarohon madamena tuton ditabe. Amen. Jongjong dope hita, tapuji Tuhata marede hita sen buku deta nomor 34 ayat 2 dohot ayat 3. Amen.
mahita martangiang marhite tangiang panindangion rakmadok mahita. Ali amanami na di benua ginjang, na manopahami sian holong ni roham, na mangaramoti hami marhite-hite holong mi, jalan apa tahun hami di bagasan holong ni roham. Mardongan haserepon ni roha, hupar hatopot hami do naso huhalongi hami ho, sian nasa roha, tondi pikiran dohot gugunami, jaladongani te dakwa holongi hami, songon pakaholong ni Kristus di hami, namian dongolum di bagasan tondi nami, alai hutulak hami doi marhite-hite pangalahon nami, hutulak hami do tondim, dang huraduti hami lomoni roham, IPC sama nasa dosa naula hami, urupi mahami paturehon pangalahon nami, jala di bagasan panogunogoni tondim mahami, disude ulaon nanaing ulon nami tujulanon, asa gabe patar di bagasan hami, dohot di bagasan saluhut halak, hamuliaon ni panopayonmu, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hohom mahita martangiang di bagasan rohata. Tabigi mahatani tuhata si patugar tondita, nungat tibuhian di idarohaku Jehovah, ninna ibana do, haholongon saliling-liling na hubahen makaholongiho, dibaheni hutogu-togu ho marhite-hite asini roha, pauliokku dope homuse, asatung tipako, ale boru Israel, marjagar-jagar hon arbabmu do homuse, jala ruar marhalia kaliang, rab dohot halak namarlas ni roha. Atong di bagasan toruk niuhur, toruk ni roha, rap mahita martangiang marhite tangiang ale amanami, rap madok mahita. Ale amanami na di banua ginjang, say pinorbadia maguarmu, say roma harajaonmu, say saat molo meniroham di banotongon songon na di banua ginjang. Leon matuhami sadareon haluan siapari, si sama dosa nami songon panisa nami, di dosa nedongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tepangunjunan, palua mahamisian pangago, ay hodo na punaharajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saleling nileleng na. Amen. Hata nito hata si jahota marsialut salusan, imana tarsurat di pesalmen bindu 68, mamuka sian ayat 2 sahar rodi ayat 10, diuduti Muse ayat 32 sahar di ayat 35. Di ayat 35 rap anok kita majaha. Pesalmen bindu 68 ayat 2 sahar di ayat 10, diuduti ayat 32 sahar di ayat 35. Tamulai ma di bagasan guarni tuhata Yesus Kristus. Sai hehem madebata ikon harhar akamusuna, jalama porus akan nama kasomorhon ibana maradopon bohina. Songon pangobus di timus do obusononmu nasida, songon hala-hala ni patis maradopon api, ikon songonima marmagoan akapar jahat maradopon debata. Alai say marlas ni rohama, marolopolop di jolon di debata, yang go akapar tigor, say marasonangan manasida di bagasan las ni roha. Edehon kamu madebata, puji kamu maguarnai, palendes kamu madalan di ibana, namar hureta di haulongan, Jehovah do warna, jala marulung mahamu di jolona. Ibana do ama di akan tading di lampin, jala pangodian di akan nambabalu, ibana do debata di bagasan inganan na nabadiai. Debata do mampain hotripe, akan napunjung hian, ibana paruarhon akan atarhurung tuhasonangan, alayang go akan namar balik maringan di haulongonan, natungil situtu. Ale debata uju di ulhoko bangsom, uju mangalakka ho di bagasan halongonani. Humutal do tanoon, manetehi huhut akal langit maradopo debata, nang dolok sinai adui maradopo debata, debatani Israel. Udan lomoni rohado di panguse hoko ale debata, jala di pargogoi hodo parjabaranmu naheali, ayat 32.
Rodo sogot akan nasumangap sian misir, kus pehapokan do marsoba tu debata. Hamu alia kaharajau di tanoon, edeho kamu ma debata, palu hamu ma pahirinaloan mamuji Tuhani. Iba nama marhite-hitehon langit ni langitan sian narobi, idama pangironna ma suarana nagukui. Rabhita majaha, saileon hamu ma hahormato tu debata, hamu leon naido gumonggom Israel, jala diakaban waginjang sahali do hagogonai, hasangapon madidebata tay dehon sangap madiama. Rabdot akadongata sa porsiaon dilihat portibion, rab mahita makatidakon ha porsiaw tay rab madok mahita. Au porsia didibata Jahoba, ido ama pargugo naso hatudosan, nato mapalangit dohot tano. Au porsia di Jesus Kristus, anak didibata Jahoba nasasadai, iman atidumoni si Maria, nagabi-gabian santon di porbadia, andorang suabubuan. Ido tuhatan atau mana bernit di pangumuni silatus, nama tetar pajol di bana di pilor silang, jala di tanom, dungi mulak mangulu dari patuluhon, nama naik tu surgo, lahundul syamun di bata Jahoba, amanai pergugu nasuhatu dosani, di sime bana pemulak sugu tu tanoon, manguhumi halak na mangulu do namate, au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani hala Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot yang luan nasora suda. Amin. Hundul mahamu. Nagabe patujolo ni jamita di parbinggota sadarion, imana tersurat di sada Petrus bintu 4, mamuka sian ayat 12, sahat rodi ayat 14, diuduti muse sada Petrus bintu 5, ayat 6, sahat rodi ayat 10 sada. Sada Petrus 4, ayat 12, sahat rodi 14, sada Petrus bintu 5, ayat 6, sahat rodi ayat 10 sada. Malodong dapot tapai huti-hut ma di bagasan rohata, hujama dita di bagasan guarni tuhata Yesus Kristus. Ali akaha holongan, unang majaluk di rohamuna hamohoponi, naro manguji hamu, unang masongon nasabari di rohamuna, marlas ni roha mahamu, marguru tu saormuna di akaha porsuhon natinaw ni Kristusi, asa dohot hamu marlas ni roha jala Maria iya, di nagabe patar hasangapon nai. Martua dohamu, molhona isa kamu alani guarni Kristus, ala songgop tuhamu tondi hasangapon nasian debata. Atong patuturu hamu ma dirimuna tutoru ni tangan ni debata nagugoi, asa dipatibo hamu ditikinai. Tingga kok kamu ma nasana hinol sohon ni rohamuna tu ibana, ay disarihod dohamu. Torang maruhamuna, dungo mahamu, na mautaot do alomuna si bolusi, songon babiat na marawang mangalului si boduton na. Gomos mahamu mangalo ibana, marhite-hita haporseaon, ingot hamu ma, dang tarbayan sosonggop aka haporsyuhon si songoni, nang tu aka haanggimuna na diportibion. Alay anggo debata na puna saluhut asiniroha, naong madyo hamu tu hasangapon na namanoktongi di bagasan Kristus, pauliulion na, pahoton na, jala patuguon na dohamu,
dung jolo di tau kamu satokin hapor sohoni, di ibana mahagogoon ro di saleleng nilelengna. Amen. Martua ma akan mangihon hata ni dibata, jala nau peopsa. Amen. Tabigima tikting ni huriata. Tikting buah-buah namasa di huriata di bagasan mingguon. Akaruas ni huria namarulang tahun perkawinan, adong 2 keluarga. Akaruas ni huria namarulang tahun ari hatu tubuh, adong 10 halak. Hatani tuhata madok, alai gohan ni debatak kudo nasa narikot di hamu, hobar tu hamoraon nai, di hasangaponi di bagasan Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 10 sia. Keluarga besar Gemi Kasih Karunia Jalan Hang Tuah nomor 2 Medan, pasahaton selamat ulang tahun, gajang ma umur muna, hipas jalaguk las ni roha mahamu toktong, Tuhata Yesus Kristus ma mamasu-masu hamu. Nama ragam, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, kita dapat memberikan persembahan persepuluhan kita melalui rekening Gereja Bank BCA atas nama Dr. Sumihar Pasaribu, nomor rekening tertera dan atau diantar langsung ke gereja. Terima kasih. Andorang so sahat hita tu tangiang hamalimon, marede mahita sian bukede nomor 126 ayat sada sahat rodi ayat 2. Mahita martangyang mahita alia manami na di Banua Gijang mandok mauliates hami tuaropan muale Tuhan alani denggan ni basami tuhami sahat dutikyon nang ditikyon pe ali Tuhan rohami tu bagas joromon ali Tuhan di parmingguan ni huriam marsomba hami tuaropan muale Tuhan homa mangjonjongi parmingguon na pinatupan ni huriam di bagasan tikyon anggiat boy hami rap dohot akaruasmu nata penasida
Dau sian hami dang rap dohot hami di bagas joromon dina toktong nasida di bagas nasida be. Opiale Tuhan mangido hami tuho, mangido hami di asini roham, marpamuati maroham di hami. Alani dosa nami nagodangi tuho, pasu-pasu hami sude ruas ni Gereja Metodis Indonesia Kasih Karunia on, namar minggu tikyon di bagas nabe. Mangido hami tuho Tuhan, dia kapangula ni huriam na mangula di bagasan sadarion. Homa mamasu-masu ulaon na boy, ulahonnya sida, jala boy merdalan dohot dinggan. Nang dipimpinan jemaat nami pendeta Samidi Sitorus Boru Silaban. Nang di asisten pendeta Tamri Boru Sitorus, Gurinjil Boru Simanung Kalit. Tuhoro pasahaton nami anggiat boy nasida mangula di huriam di bagasan holong nasian ho ali Tuhan. Lehon gogo di nasida, jala boy nasida satahi sauluan, padimun-dimun huriami. Pasu-pasu keluarga nasida, padau sian akka sahid, padau sian akka parmaraan. Nang dipimpinan tertinggi pamerintah nami, negara Republik Indonesia on, Tuhan, Bapak Presiden nami Insinyur Joko Widodo dohot stafna, sapsian tertinggi saat tuna terendah pe ali Tuhan. Pasu-pasu nasida dina mangula di negara namion, asa boy padimun-dimun negara namion, jala boy Tuhan, ekonomi ni negara namion lam dumenggan tuari nanengro. Boto hami duali Tuhan godang aka pergumulan na masa tu Bapak Presiden Joko Widodo. Alai hubereng hami toktong do ibana mangido gugo sian ho ali Tuhan. Jaladang mangido gugo turohana sambing. On ma ali Tuhan pangiduan nami nang ditikyon pe marningot do hami dia kainan nami naung usinda. Usia lanjut, usia indah. Ala rentando nasida boy hona sahit coronavirus on ali Tuhan. Padao nasida siya nakasahit. Asa boy nasida toktong marhaposan tuho ali di bata. Ditikyon pe marningot dohami dia kadongan nami na sedang marsahit. Di dia pe nasida maringanan. Pasu-pasu nasida ali Tuhan. Aka ubat na pinangan na, naksi panganon na di pinangan na piale Tuhan. Ang giat marhite-hitei, dapot hama malum ni sahit, boy pajupang hami di bagasan las ni roha. Nang dianak kon nami pe ali Tuhan, marningot do hami. Aka anak nami na di lomehon mo to hami ali Tuhan, di parserahan. Homa madongan ni nasida, ang giat boy nasida gabe, jolma na biar mida Jehovah manang di dia penasida li Tuhan. Nang ditikyon pe ali Tuhan, marningot do hami, dia kanakon nami, na so dapot rokap do pe ali Tuhan. Patongon Tuhan tu nasida. Ang giat boy nasida pajupang, lumubi mat aka anak nami na satahi dohot, jala si Piop hatam ali Tuhan. Nang di akanak nami manang buru nami naso diri dililiti ador na piali Tuhan jama Tuhan ina nami i anggiat marhite-hite pasu-pasu na nilehonmu boy nasida martianakon manang marburu asa mapurus nasida tuho ali Tuhan di bagasan ngulu nasida siap hari naso boto hami di bagasan sadarion. Adong doa manami sedang menjalani operasi na badua lihon homali Tuhan mananganangani sahit nasida anggiat boy dapot hama malum ni sahit ditik-titik kinaneng ro. Naing bigyon nami mali Tuhan barita ni hatami na pinasahat ni naposom. Alani Tuhan mangido hami tu adupanmu pasu-pasu naposomi di napasahaton. Pasu-pasu nang hami saluhut ni ruas ni Gereja Metodis Indonesia Kasih Karunia. Asa bui hami mangatusi hatami
jala bui mangulah hosa di bagasan ngulu nami siap hari. Nang ditikyon piale Tuhan, pilihan nami na hupasahat hami ditikyon, pasu-pasu masa luhutna, akadongan na mga lehon di bagasan las ni roha. Anggiat bui hami mandok mauliate Tuho. Gudang dope si Panginoon nami ali Tuhan, alay takas do ibotoho, manang aha na porlu di hami ganup marsada-sada. Alani i mangelek hami Tuhan, anggiat bui hatop mago sian negara namion virus corona, asa bui hami marminggu di bagas joromi, sudi akaruas ni Gereja Metodis Indonesia Kasih Karunia. Opiali Tuhan, holan pangiduan nami doi, saluhutna hupasahat hami, homa nama masu-masu, jala huingot hami dope aka dokter, perawat, na di rumah sakit na mga lehon pelayanan tuaka penderita COVID-19. Nasida menjadi garda terdepan, lehon gugo nasiako ali Tuhan, dohot bisuk nasiako ali Tuhan. Anggiat bui margugo nasida mangulahon ulonna, jala bui dapot hama malum ni sahit akan amar sahit COVID-19 siaon. Bui mulak tu bagas nasida sonang so haribu-ribuan. Jumulo urasi hami sian dosa nami ali Tuhan. Asa tau hami manjalo pasu-pasu naneng lehonomu dope tu hami. Atong pinuji pinasangap mahuali Tuhan di bagasan Kristus Yesus Tuhan si Pangulu hami. Mauliate maali Tuhan. Amin. Taparade marohata laho papungu peliata, adorang sotapa sahat peliata, tabege mahatani tuhata namadok, nagsongoni mamarsinodang palito muna di joloni halak, asa di ida akapabahenan muna na denggani, asa dipuji nasida ama muna na di banua gijangi. Amin. Tapa sahat mapeliata huhuti tamarede sian buku deta nomor 177. Jongjong mahita tapasat mapeliata marhite endeta sai pasu-pasu o Tuhan. Sai pasu-pasu o Tuhan, nabi lelehon tujolong, asa dipakehu
nomu hatani tuhata, ima jamita di parmigota sadarion, maredde mahita sian buku edeta nomor 154 ayat sada sakro di ayat 2, rim hita jongjong saluhutna. Bapak Ibu, kami persilakan duduk. Mari kita bersekutu dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan pada hari Minggu Aldes Gate yang boleh kami rayakan pada hari ini. Atas perkenan-Mu kami dapat kembali berkumpul di tengah-tengah keluarga oleh karena situasi kami. Namun Bapa, kami percaya kalaupun hari ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan memberkati kami, Tuhan mempersekutukan kami, terlebih-lebih melalui firman-Mu pada hari ini. Kami rindu Roh Kudus Tuhan bersama dengan kami, yang akan menolong kami mengerti kebenaran firman, dan juga melakukannya di sepanjang hidup kami. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Satu bagian Alkitab saya baca di tengah-tengah kita dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14, demikian firman Tuhan berkata, Yesus terangkat ke sorga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Kita melakukan kebaktian hari kelahiran Gereja Metodis pada setiap tanggal 24, pas dalam situasi pandemi COVID-19 yang di satu sisi sangat menyusahkan kita. Ibu dan Bapak, COVID-19 ternyata bukan hanya menyangkut masalah medis seperti orang sakit atau yang meninggal, tetapi berdampak pada relasi sosial kita, yaitu untuk menghempang percepatan penularan, maka diterapkan social atau physical distancing supaya tidak ada penjangkitan yang lebih meluas. Berikutnya bukan hanya masalah relasi sosial, tetapi juga menyangkut masalah ekonomi, sebab ada orang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ada orang berhenti dari pekerjaannya. Ada orang harus menutup usahanya atau tidak berjalan dengan baik. Bahkan COVID-19 telah berimbas kepada masalah teologi. Orang sebagian setuju kalau Tuhan memimpin bahwa COVID tidak akan mengganggu, namun ada juga orang lebih bijak memahami dengan imannya. Kita mengikuti perintah Tuhan, sambil juga mengikuti protokoler pemerintah supaya kita sehat. Ini menjadi pergumulan gereja kita. Maka pada tahun ini ketika kita merayakan 282 tahun Gereja Metodis sedunia yang mengambil tanggal pertobatan John Wesley 24 Mei 1738, saya membuat tema pengalaman Aldersgate dari Kristen lahiriah menjadi Kristen batiniah. Ada catatan awal yang mau saya klarifikasi. Kalaupun saya menyebut istilah Kristen lahiriah dan batiniah, tentu saya tidak memahami judul ini dari konsep dualisme yang mempertentangkan unsur lahiriah dan batiniah seperti sebagian konsep orang. Tapi yang saya pahami bahwa Allah menciptakan manusia itu utuh, maka tidak bisa sebenarnya dipisahkan unsur lahiriah dan batiniah. Lalu yang kedua argumennya, kalau kita memahami 24 Mei 1738, kalaupun dipakai dalam tanda petik kata pertobatan, kita tidak tentu memahami
Yang terjadi itu adalah dulunya John Wesley dalam tanda petik seorang yang jahat betul, lalu tiba-tiba menjadi baik. Maka lebih tepat sebetulnya kata pertobatan dalam tanda petik di sini diterjemahkan dengan pengalaman pembaharuan, peningkatan pendewasaan iman, bahkan menyempurnakan konsep hidup, kesaksian dan pelayanan dari John Wesley. Oleh karena itu, kalaupun saya menyebut sekali lagi di sini Kristen lahiriah dan Kristen batiniah, hanya untuk menolong kita mengidentifikasi betapa pentingnya kedua unsur ini dalam kehidupan Kristen kita. Seperti sejarah mencatat dengan teliti, John Wesley sudah menjadi pendeta. Dia sudah pernah melayani di sekolah, bahkan menginjil ke daerah savana Amerika Serikat. Tapi dia mengalami pergumulan batin ketika menghadapi tantangan dan kesulitan yang menggoyahkan keyakinannya kepada Tuhan. Artinya di sini secara lahiriah dia sudah dibaptis, dia sudah ditahbiskan, dia sudah melayani, dia sudah semampu mungkin mengikuti tradisi dan pengajaran serta kebiasaan-kebiasaan gerejawi. Dalam konteks gereja Anglikan pada waktu itu, pertanyaan, mengapa dia merasa ragu, mengapa dia merasa bimbang dalam menghadapi tantangan kesulitan, terutama ketika disentuh masalah yang sangat sensitif adalah masalah batiniah atau iman. Maka dalam tema ini lebih tepat akan saya katakan bahwa perkara-perkara lahiriah di gereja sangat baik, namun jauh lebih sempurna ketika itu juga diinspirasi, didasari oleh konsep-konsep iman yang menjadi unsur batiniah. Maka dalam peristiwa Aldersgate 24 Mei 1738, dalam nuansa yang sangat indah diekspresikan oleh Wesley dalam jurnalnya bagaimana suasana batin yang dia rasakan setelah mendengar pembacaan pengantar tafsiran kitab Roma oleh Martin Luther. Ada satu kata kunci yang dibacakan di situ, bahwa pembaharuan hati oleh Allah dalam Yesus Kristus menjadi kunci utama dalam memahami totalitas pembaharuan daripada kehidupan manusia. Artinya pembaharuan di sini dipahami dengan jelas bukanlah hasil usaha manusia tanpa Tuhan, tetapi anugerah Tuhan yang menyelamatkan dalam Yesus direspon oleh manusia melalui iman pertobatan dan kesediaan untuk setia dan taat di sepanjang hidupnya. Jadi pengalaman pembaharuan dalam peristiwa Aldersgate ini yang bisa kita fahami dengan baik apa yang dituliskan oleh Lukas dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 14 yang saya baca tadi. Dari pengalaman John Wesley dalam peristiwa Aldersgate 282 tahun lalu, ada 4 poin yang bisa akan kita combine di dalam merenungkan Kristen lahiriah menjadi Kristen batiniah di sini. Yang pertama tentunya, kita tahu persis bahwa hidup benar-benar dalam Kristus menjadi kunci di dalam memahami pembaharuan yang terjadi dalam peristiwa Aldersgate. Yang kedua, hanya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bukan jabatan walaupun itu penting, bukan juga harta, bukan kepintaran karena John Wesley hidup pada masa pencerahan di mana rasionalisme menjadi sangat dominan pada waktu itu. Bukan juga tradisi gereja. Semua unsur-unsur lahiriah di gereja di sini, kalau tidak ditegaskan dengan mengatakan Yesus adalah juru selamat satu-satunya, itu tetap merupakan pekerjaan manusia tanpa melibatkan Tuhan. Maka dalam peristiwa itu di poin kedua ini, Wesley tegaskan hanya Yesus Kristus adalah
Tuhan dan Juru Selamat. Di poin yang ketiga, dari peristiwa Aldersgate kita mengambil poin bahwa orang yang yakin Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia memastikan bahwa Yesus akan mengampuni dia, membebaskan dia dari segala bentuk hukuman dari dosa dan maut. Ini yang sangat menggembirakan hati John Wesley. Maka dalam jurnal tanggal 24 Mei 1738, dia menggambarkan suasana batin yang luar biasa. Suasana batin yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dalam hidupnya. Ada beberapa tulisan menyebut bahwa Aldersgate ini merupakan momen spiritual bagi John Wesley. Karena di situ dia merasakan jamahan Roh Kudus melalui ibadah persekutuan kecil. Mengapa kita pahami ini sebagai peristiwa turunnya Roh Kudus dalam kehidupannya? Sebab membaca pengantar tafsiran kitab Roma oleh seorang pemimpin kelompok pada waktu itu tentu bukanlah khotbah yang luar biasa. Tapi pesannya pas seperti saya sebutkan tadi, digambarkan bahwa perubahan akan terjadi oleh Allah bagi orang yang hidup di dalam Kristus. Jadi tidak ada sesuatu yang mau dibanggakan di sini. Salah satu khotbah John Wesley dari Efesus pasal 2 sangat tepat sekali mengatakan, maka kalau memang pembaharuan itu adalah hasil dari karya Tuhan, maka tidak ada alasan kita untuk memegahkan diri. Maka saya katakan tadi di awal Bapak Ibu bahwa momen spiritual dalam kisah 282 tahun yang lalu kita tidak mengerti di sini sebagai pertobatan dari kejahatan kepada kebaikan, bukan. Tapi lebih kepada pembaharuan hidup secara utuh. Pengalaman rohani yang sangat menyenangkan, menguatkan, pikiran yang membebaskan, dan pengalaman pembaharuan yang nanti akan mempengaruhi, bahkan ada sarjana menyebut akan terciptanya revolusi karakter dari John Wesley dan juga mengubah totalitas hidup dan metode pelayanannya. Itu berarti peristiwa Aldersgate itu mengalami momentum yang penting bagi John Wesley. Dia mulai bergerak dari kekristenan dalam unsur-unsur lahiriah, akan lebih maju, lebih dewasa, lebih luar biasa, lebih kompleks ketika melibatkan unsur-unsur batiniah, dalam hal ini iman dan pembaharuan. Bagi seorang yang menjadi pengikut Tuhan, seharusnya terjadi pertemuan pribadi dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Maka kembali tidak ada satu jasa pun yang harus kita perhitungkan yang membuat kita dalam tanda petik membanggakan diri atau menyombongkan diri. Inilah yang saya sebut tadi sebagai efek munculnya revolusi karakter John Wesley dan juga totalitas hidupnya serta keseluruhan pelayanannya. Itu berarti bahwa di Minggu Aldersgate 2020 ini, ketika kita merayakan 282 tahun Gereja Metodis sedunia, teks yang kita baca dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14 akan bisa kita lihat beberapa renungan yang penting di sini Bapak Ibu. Yang pertama bahwa penekanan teks dari kisah ini, murid-murid bertanya, Yesus menjawab bahwa pembaharuan itu bukan ada pada otoritas manusia. Apakah itu otoritas logikanya, otoritas jabatannya, otoritas kekuasaannya, otoritas keduniawiannya, tidak akan sampai membawa manusia kepada perubahan yang sesungguhnya. Itu yang kita lihat di poin pertama. Maka Yesus mengatakan, kamu tidak mengkonsentrasikan diri untuk memahami dan melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan untuk melakukan pembaharuan itu. Dalam hal ini konteks bangsa Israel
yang mereka sebut sebagai kerajaan. Memang dalam sejarah dicatat dengan teliti bahwa sejarah Israel itu selalu merindukan dan memimpikan suasana yang ideal itu adalah masa Israel Raya, ketika diperintah oleh Saul, Daud dan Salomo. Itu selalu menjadi referensi mereka. Maka kemungkinan besar ketika murid bertanya, pulihkanlah kerajaan Israel, mereka membayangkan seperti itu. Namun orang Israel lupa di sini, anak-anak Tuhan di sini lupa bahwa dari 7 sampai 800 tahun usia kerajaan Israel sampai jatuhnya mereka ke tangan Babel, mereka lupa bahwa kerajaan itu lebih banyak menenggelamkan iman mereka oleh karena raja-raja yang jahat, oleh kekuasaannya, oleh hartanya dan unsur-unsur duniawi atau lahiriah lainnya. Tentu di sini Yesus tidak ingin mengalami kegagalan yang serupa ketika banyaknya raja-raja Israel yang tidak berhasil membawa mereka kepada Tuhan. Maka dia menegaskan soal urusan pembaharuan itu bukan urusan kita semata. Maka pada poin kedua Yesus menegaskan kamu adalah menjadi agen. Kamu adalah menjadi saksi dari pembaharuan yang kamu rindukan itu. Jadi mereka tidak menonton, mereka tidak menunggu, tapi mereka seharusnya aktif. Lalu bagaimana kemungkinan ini bisa berhasil? Yesus memberi penegasan, kalau kuasa Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan diberi kuasa untuk melayani dan akan melahirkan perubahan. Jadi ini persis seperti dialami oleh John Wesley dalam Kisah 24 Mei 1738. Maka Wesley bilang unsur-unsur lahiriah tanpa unsur-unsur iman atau unsur batiniah tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Tidak ada perubahan karakter, tidak ada perubahan sifat, tidak ada perubahan perangai, tidak ada perubahan perilaku. Maka dia menegaskan betapa pentingnya mereka menjadi saksi di dunia untuk mengubah dunia ini. Mereka bukan mengandalkan kemampuannya, tapi mereka mengandalkan perubahan yang bersumber dari Tuhan. Jadi murid-murid di sini ditegaskan mereka bukan bekerja untuk mereka sendiri. Mereka bukan bekerja atas kemauannya. Mereka juga bukan bekerja dengan mengabaikan Tuhan di dalam menciptakan pembaharuan itu. Secara lahiriah tentu mereka sudah mengenal Tuhan, mereka sudah mengikut Tuhan 3,5 tahun. Namun untuk merindukan pembaharuan sebagai karya Allah lewat kehidupan mereka yang utuh, Yesus memberi satu syarat penting. Bersiap-siaplah, Roh Kudus akan turun dan akan dicurahkan untuk memperlengkapimu. Maka kita bisa pahami di sini perubahan dari kekristenan lahiriah menjadi kekristenan batiniah akan ditunjukkan oleh adanya perubahan karakter dalam diri kita sebagai karya dari Roh Tuhan. Itu terjadi bagi murid-murid, itu terjadi bagi pemimpin-pemimpin gereja dan orang percaya sepanjang zaman. Itu juga terjadi bagi John Wesley 282 tahun lalu. Dalam pengajarannya yang terkenal dengan holiness, dia selalu menegaskan harus diawali dengan personal holiness, lalu akan berdampak kepada social holiness. Kita yang diperbaharui Tuhan secara pribadi, maka kita dimampukan oleh Tuhan memperbaharui sebuah komunitas seperti keluarga, gereja, bahkan bangsa dan negara. Dan John Wesley menunjukkan itu dalam catatan sejarah. Dia semangat melakukan kebaktian kebangunan rohani. Dia semangat memimpin kelompok sel. Dia melayani di penjara. Dia melakukan gerakan-gerakan anti perbudakan.
Dia membela hak-hak orang yang dikesampingkan atau didiskriminasi. Semua aktivitas ini Wesley dan kawan-kawan lakukan oleh karena spirit yang bersumber dari perubahan karakter yang telah diubah oleh Kristus di sini. Oleh karena itu, apa yang dialami oleh para murid dalam kisah ini tadi dan juga oleh John Wesley 282 tahun lalu sebetulnya sinkron sekali. Bahkan kalau kita hubungkan dengan pengalaman Paulus pun sama. Peristiwa perjalanan di Damsik menuju Damsik itu menjadi bukti. Sebelum Paulus seutuhnya mengalami transformasi karakter oleh suara Tuhan pada waktu itu, dia tetap melakukan perintah-perintah agama yang menurut dia awalnya benar, tapi sebetulnya dia semakin jauh dari Tuhan. Maka yang benar adalah transformasi batiniah yang diinspirasi oleh iman dan pertobatan, itulah mewarnai pikiran kita, sikap kita, dan juga perilaku kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana murid-murid membuktikan sebagai bukti transformasi revolusi karakter dan berubahnya metode pelayanan di sini digambarkan oleh Kisah Rasul dengan baik sekali. Mereka tekun, mereka sehati sepikir dalam doa dan tentunya di dalam pelayanan. Jadi ada bukti di sini, ada pengaruh langsung dalam kehidupan sosial yang kita sebut persekutuan, komunitas, gereja ataupun keluarga. Artinya di sini pembaharuan karakter yang terjadi yang tadinya sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur lahiriah telah berubah menjadi unsur-unsur batiniah yang akan kembali menyempurnakan unsur-unsur lahiriah di sini. Maka saya katakan tadi, kita tidak akan mempertentangkan unsur lahiriah batiniah di sini, tetapi unsur-unsur lahiriah akan diperbaharui, disempurnakan, ditingkatkan. Maka dalam konteks pembaharuan di sini kita mengerti peristiwa Aldersgate itu bercerita tentang pertumbuhan iman seseorang dan juga kedewasaan imannya yang terbukti dalam kehidupan dan kesaksiannya. Maka apa yang Yesus tegaskan kepada para murid sebelum dia naik ke surga seperti kisah ini persis sama dengan yang dialami oleh John Wesley. 282 tahun yang lalu kisah Aldersgate itu, ibu dan bapak serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya rindu hari ini itu menginspirasi kita semua, mendorong kita, mengingatkan kita bahwa usia kekristenan kita secara formal, seluruh aktivitas yang kita lakukan atas nama gereja Tuhan adalah sesuatu yang positif dan baik. Namun iman bukanlah berhenti pada satu titik. Dia mengalami tantangan, kesulitan, bahkan problem yang sangat kompleks. Di sini kita tempatkan penyempurnaan kekristenan lahiriah yang akan ditransformasi oleh kekristenan batiniah sehingga dua-duanya saling melengkapi dalam hidup kita. Bahkan kita mau tegaskan kekristenan batiniah yang diinspirasi oleh iman dan pertobatan di sini yang nampak dalam kehidupan Wesley dan pengikut-pengikutnya akan lebih menunjukkan warna kekristenan itu sendiri yang akan muncul dalam bentuk konsep, sikap, dan perilaku pelayanan kita setiap hari. Sehingga kehadiran kita akan benar-benar bisa dirasakan oleh orang di sekeliling kita, bahkan orang yang sedikit agak jauh dari kita. Saya misalnya melihat bahwa ketika kurang lebih 2 bulan pandemi COVID ini terjadi di negara kita, makin banyak organisasi keagamaan termasuk gereja, makin banyak pribadi-pribadi semakin serius menunjukkan kepedulian akan upaya-upaya mengatasi problem yang diakibatkan oleh COVID-19 secara langsung atau tidak, termasuk gereja kasih karunia yang kita sayangi ini. Kita bersedia untuk peduli, kita bersedia untuk berbagi,
Kita bersedia untuk saling menguatkan karena masalah ini menjadi masalah kita bersama. Apa yang mendorong kita melakukan semua bentuk pelayanan yang sangat beragam ini? Karena kita telah diubah oleh Tuhan. Maka benar seperti yang John Wesley katakan, orang-orang yang mengalami pembaharuan hidup secara utuh karena dia menerima Yesus Kristus akan terjadi perpaduan dalam dirinya. Aspek-aspek batiniah dan aspek-aspek lahiriah, dan akan melahirkan pribadi yang utuh dan juga tentu pelayanan yang sangat bermanfaat di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimanapun kita percaya, seluruh perilaku kita orang percaya yang kita tunjukkan bukan hanya menunjukkan kasih dan kepedulian secara sosial, tapi lebih diinspirasi oleh spirit keselamatan yang sudah kita terima, yang sudah memperbaharui hidup kita. Maka kita percaya bahwa di tengah-tengah kesulitan pandemi COVID-19 sekalipun dan masalah-masalah berikutnya ke depan yang belum semua kita prediksi, karakter kekristenan kita siap untuk menguatkan kita, siap membuat kita melayani. Dan ini menjadi kebanggaan kita semua. Oleh karena itu, dalam perayaan Aldersgate yang kita buat sederhana sekali tahun ini, yang kita buat ibadah di rumah kita masing-masing, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa keluarga kita pun diinspirasi oleh Spirit Aldersgate. Gereja kita pun diinspirasi oleh Spirit Aldersgate. Sehingga iman kita bukan statis, tapi bertumbuh. Bahkan sampai kepada tingkat dewasa dalam karakter dan juga di dalam pelayanan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah yang Tuhan beri. Kalaupun selama beberapa bulan ini kami harus beribadah di rumah, dalam sebuah komitmen kami dalam bernegara untuk mengantisipasi penyebaran penyakit COVID yang sangat mengganggu kami. Kami enjoy dengan ibadah keluarga. Kami semakin dekat antara ayah dan ibu dengan anak-anak dan seluruh anggota keluarga. Dan juga upaya gereja kami menjangkau seluruh jemaat melalui ibadah online akan tetap mempersekutukan pribadi lepas pribadi, keluarga dengan keluarga. Bahkan membangun komunikasi kami untuk lebih peduli di dalam pertumbuhan iman kami sampai kepada dewasa, bahkan seluruh aktivitas gereja. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa supaya ibadah keluarga yang kami lakukan dalam waktu yang tidak bisa kami pastikan, terus memperlengkapi kami semua, membuat iman kami bertumbuh dan semangat di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Mulai dari diri kami, keluarga, gereja, bahkan bangsa dan negara. Kami selalu mendoakan mereka yang merupakan petugas-petugas terdepan para medis yang berjibaku menolong orang-orang yang mulai dari terduga sampai sudah dipositifkan mengidap penyakit COVID-19. Engkaulah memberkati para dokter, para medis, dan juga orang-orang yang bekerja di laboratorium, bahkan mereka yang bekerja sebagai supir, bahkan seluruh tenaga administrasi rumah sakit yang harus bekerja siang dan malam. Kami percaya Tuhan memberkati mereka dan keluarga yang harus berduka oleh karena Engkau memanggil salah satu anggota keluarga mereka, Tuhanlah yang menghibur. Kami juga Bapa terus mendoakan pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke daerah yang bekerja sama mengatasi masalah pandemi COVID ini, baik akibat langsung atau tidak langsung. Tuhan membuat mereka lebih kompak, lebih giat, lebih semangat di dalam membawa bangsa kami keluar dari penderitaan ini. Terima kasih Bapa, kami juga syukuri firman-Mu yang telah menginspirasi dan menguatkan kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Aisian asini rohado ubayan nama lua hamu, dalan haporseaon, jaladada binai muna, si leon-leon ni debatado, tapuji debatatai. Tapuji debatatai, rohon anak
sangapon sasude. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, nang tod di porbadia, nama masu-masu dohot mandongani hamu, sian tikion rodi saleleng, 'N 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 'n